Halo teman-teman, balik di Ina Voice Studio. You deserve better. Teknologi rekaman suara zaman sekarang itu tuh udah sangat di luar nalar dan udah sangat melampaui dari batas imajinasi kita. Buat kalian yang nggak ngerti nada pun, dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang dengan 1 klik, 2 klik, dan beberapa plugin, suara kalian bisa jadi terdengar lebih enak. Tapi ada satu aspek penting di rekaman suara yang nggak boleh terlupakan. Satu aspek penting itu adalah ketika kalian merekam source seperti sampah, akan sangat sulit dan kita nggak bisa memasrahkannya di post-production untuk diperbaiki. Maka dari itu, merekam suara dengan kualitas terbaik merupakan hal yang mutlak. Khususnya bagi voice over talent, tentunya kalian harus merekam suara dengan kualitas terbaik melalui alat-alat yang kalian miliki. Tentunya ya, menjadi voice over talent yang paling penting adalah voice over talent-nya itu sendiri. Setelah kalian mampu membaca naskah dengan baik dan bisa menerjemahkan brief dengan baik, tentunya kalian harus memperhatikan kualitas output yang kalian miliki. Salah satu alat yang paling penting untuk dipergunakan dan bisa menunjang kualitas suara kalian bisa menjadi lebih baik, yaitu adalah vocal booth. Apa sih vocal booth? Oke. Secara simpel, vocal booth itu adalah tempat di mana kalian akan merekam suara. Tempat itu didesain secara khusus untuk mampu menganulir 2 noise. Noise yang pertama adalah noise ambience lingkungan, dan yang kedua adalah noise pantulan suara dari dalam ruangan itu sendiri. Nah, 2 noise ini tuh berbeda loh ya. Kalau yang pertama, noise ambience lingkungan, yaitu ketika kalian merekam dan tempat kalian itu tidak kondusif untuk melakukan rekaman, maka mikrofon akan mengcapture suara-suara yang muncul dari sekitaran lingkungan kalian. Misalnya ada tukang bakso lewat, mobil lewat, suara jangkrik, terus ada tukang yang lagi pukul-pukul dan segala macam. Itu adalah noise ambience. Yang kedua adalah noise pantulan suara. Noise pantulan suara ya seperti namanya. Ketika kalian merekam suara di ruangan yang tidak ditreatment dengan baik akustik treatmentnya, suara kalian akan memantul di tembok-tembok ataupun di benda-benda yang di tempat kalian merekam suara. Suara itu bisa tercapture oleh mikrofon sehingga suara utama kita, suara yang akan kita deliver kepada klien itu teralter oleh suara pantulan suara itu. Nah, jadinya vocal booth yang baik itu harus mampu menganulir 2 noise tersebut, yaitu noise ambience dan noise pantulan suara. Kenapa membutuhkan vocal booth? Jadi kita udah ngerti ya, sebenarnya kan ada 2 noise yang akan kita anulir ketika kita merekam suara kita, yaitu noise ambience dan noise pantulan suara yang ada di dalam ruangan. Nah, dari adanya 2 noise itu, vocal booth yang baik harus mampu menganulir itu. Jadi di dalam satu buah vocal booth harus mampu mereduksi 2 noise tersebut dengan melakukan 2 treatment. Treatment yang pertama adalah isolation dan treatment yang kedua adalah acoustic treatment. Apa itu isolation dan apa itu acoustic treatment? Isolation dan acoustic treatment itu treatment yang berbeda dalam sebuah ruangan perekaman suara. Kalau isolation itu fungsinya adalah untuk meredam suara baik dari luar untuk menuju ke dalam ataupun dari dalam untuk mampu terdengar sampai luar. Itulah isolation. Nah, bahan yang dipergunakan untuk melakukan isolation ini adalah bahan dengan kerapatan yang cukup tinggi atau density yang cukup tinggi. Biasanya bahan-bahan tersebut itu ya bisa ditemukan dalam rock wool, glass wool, green wool, dan macam-macam. Yaitu fungsinya untuk meredam suara kita biar suara kita itu nggak kemana-mana. Suara kita tuh ya di situ aja gitu. Begitu pula suara yang dari luar itu nggak bisa masuk ke dalam. Jadi kalau tadi yang noise ambience itu bisa teranulir dengan melakukan treatment menggunakan isolation ini. Yang kedua yang gak kalah penting di dalam sebuah vocal booth itu adalah adanya acoustic treatment. Apa itu acoustic treatment? Acoustic treatment itu adalah membentuk ruangan atau membentuk akustik ruangan sehingga suara yang kita rekam itu tidak memunculkan pantulan suara. Dengan melakukan isolation, belum tentu suara yang akan kita rekam itu tidak memantul di dalam ruangan. Ada bahan-bahan khusus yang seharusnya ditempatkan di ruangan tersebut sehingga suara kita tidak memantul dan tidak terekam oleh mikrofon tentunya. Bahan-bahan tersebut contohnya seperti kayak busa piramid, busa telur, busa zigzag, terus ada absorption dan segala macam. Itu yang dipergunakan untuk menyerap suara agar suara kita tidak memantul dan tidak terekam di mikrofon.
Jadi ada dua acoustic treatment itu. Vocal booth yang baik harus mampu melakukan itu, yaitu melakukan isolasi dan acoustic treatment. Ketika vocal booth tidak mampu melakukan hal tersebut, berarti vocal booth kalian fail. Dan vocal booth kalian ya nggak bisa mendeliver kebutuhan perekaman suara kalian dengan baik. Kalau kita balik lagi ke pertanyaan di awal, kenapa kita membutuhkan vocal booth? Ya, berarti jawabannya adalah untuk melakukan isolasi dan acoustic treatment agar suara yang kita rekam itu menjadi tidak memantul dan tidak terganggu oleh noise-noise yang ada. Khususnya untuk voiceover, kebanyakan klien menginginkan suaranya adalah dead silent. Kalian tidak terlihat berada di ruangan apapun, suara kalian tidak terganggu oleh noise lingkungan, karena ketika suara kalian nanti akan diproses, noise-noise seperti itu akan sangat terlihat, dan itu akan mengganggu proses editing, mixing, dan masteringnya. Apakah vocal booth benar-benar diperlukan untuk melakukan rekaman? Kalau dari perspektifku memang vocal booth itu sangat dibutuhkan, karena memang kita harus meng-cancel noise-noise tersebut. Karena melakukan reduksi terhadap noise di post-production itu sangat menyakitkan. Menyakitkan gimana? Bukan menyakiti diri sendiri ya, tapi sangat menyakitkan bagi file yang akan kita reduksi noise-nya. File yang kita record itu kan sudah dalam kualitas yang baik. Nah, ketika kalian apply noise reduction di situ, akan ada reduksi-reduksi dari plugin tersebut, sehingga kualitas dari hasil perekaman kita itu akan menurun. Ya bisa suaranya berubah, ya bisa frekuensinya terpotong di beberapa frekuensi. Jadinya suara yang kita rekam itu nggak benar-benar real gitu. Nggak benar-benar seperti manusia yang ngomong gitu. Kalau misalnya kita menggunakan noise reduction yang berlebihan ketika noise yang kalian apply juga, noise yang kalian dapat berlebihan, terus kita menggunakan noise reduction yang kita apply itu juga berlebihan gitu. Itulah kenapa merekam suara seperti yang aku bilang di awal, merekam suara itu sangat penting diperhatikan. Bahkan untuk menggunakan peralatan-peralatan di vocal booth yang ditreatment dengan baik itu merupakan hal yang penting. Karena ya ketika post production kita nggak bisa berharap untuk menggunakan banyak efek untuk menghilangkan noise tersebut. Karena dengan menggunakan banyak efek suara kita tidak akan terdengar secara alami. Nah, kalau pertanyaannya bisa nggak sih ngerekam suara tanpa vocal booth? Ya bisa aja. Contohnya kayak gini nih, di studionya Inavoice ini acoustic treatmentnya udah lumayan diperhatikan. Jadi mungkin suara pantulan suaranya tuh nggak terlalu terdengar gitu ya. Karena merekam suara itu hanya sesimpel kalian nyolokin mikrofon ke kabel XLR atau ke USB mikrofon kalian, terus masukin ke audio interface, direkam menggunakan DAW dan suara kalian itu terekam. Ya sesimpel itu gitu untuk merekam suara. Tapi yang mau kita achieve kan bukan hanya sembarang merekam suara. Tapi yang mau kita achieve itu adalah perekaman suara yang berkualitas gitu, tanpa noise-noise. Nah, vocal booth bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, kalau misalnya pengen ngerekam suara tanpa vocal booth, kayak gimana? Ada trik-triknya untuk kalian merekam suara tanpa menggunakan vocal booth. Bukan berarti merekam suara tanpa vocal booth itu tidak akan berkualitas baik ya, tapi harus banyak akal lah untuk bisa mensiasati itu gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen rekaman suara tanpa vocal booth, gimana caranya? Yang pertama, teman-teman harus punya ruangan yang mungkin jauh dari noise ambience gitu. Misalnya teman-teman rumahnya berada di dekat jalan raya, ya teman-teman harus punya ruangan yang nggak terlalu terdengar lah lalu lalang orang melintas menggunakan kendaraan bermotor kayak gitu. Atau kalian yang rumahnya berdempetan dengan tetangganya sehingga tetangganya kalau misalnya ngomong ya kedengeran kayak gitu ya. Kalian bisa menunggu sampai malam ketika ruangan atau tempat kalian merekam suara itu kondusif. Jadi nggak ada orang ngomong, nggak ada lalu lalang motor ya. Walaupun kalau malam tuh tantangannya adalah suara misalnya kayak jangkrik atau ya segala macamnya. Setelah kalian mempunyai tempat yang kondusif, pastikan ruangan tersebut itu tuh tidak memantulkan suara yang berlebihan. Caranya ya bisa kalian memenuhi ruangan tersebut dengan menggunakan barang-barang yang menyerap suara. Misalnya kayak kalian masukin sofa, masukin kasur, masukin bantal, masukin beanbag dan segala macam ke situ, biar temen-temen suaranya nggak terlalu mantul. Ya, dengan memasukkan barang-barang yang dirasa bisa meredam atau menyerap suara, ya tentunya pantulan suara di dalam ruangan tersebut bisa lebih tereduksi kayak gitu. Nah, banyak voice over talent di luar negeri kayak gitu ya, karena memang lemari pakaiannya gede-gede ya kalau di sana ya. Jadi orang tuh bisa masuk ke lemarinya, terus ada
ada banyak baju-bajunya kayak gitu. Nah, sebelum mereka punya vocal booth, mereka merekam suara di situ gitu. Itu upaya untuk biar suaranya tidak memantul, tidak bergema dan bisa dead silent kalau bahasanya bahasa engineer atau bahasa teman-teman voice over talent gitu tuh benar-benar dead silent, nggak ada suara pantulan suaranya atau suara ambience noise-nya gitu nggak kedengeran. Itu yang bisa diupayakan kalau teman-teman belum mau untuk membuat vocal booth sendiri di rumah. Oh ya, ada satu lagi barang yang memang sering miskonsepsi ya di sini. Nah ini bukan vocal booth ya, ini reflection filter. Fungsinya adalah untuk melakukan untuk mengamankan mikrofon dari pantulan suara atau source pantulan suara yang nggak direct gitu mikrofonnya. Ya jadi ini biasanya di placing di sini, sekitarannya mikrofon kayak gini gitu, di placing di sini. Nah apakah ini bisa berfungsi seperti vocal booth ya? Tentunya enggak. Karena ya benda sekecil ini tidak mampu untuk melakukan isolasi ya. Benda sekecil ini hanya mampu mereduksi sedikit pantulan suara. Jadi ya kalau misalnya teman-teman membeli reflection filter dengan harapan bisa mengcounter noise dari luar, kayak gitu misalnya suara motor lewat dan segala macam, ya nggak bisa. Tapi kalau teman-teman menggunakan ini atas kesadaran bahwa teman-teman ruangannya terlalu memantul, terus punya harapan bisa sedikit mereduksi pantulan suara tersebut biar nggak kerekam di mikrofon, ya bisa. Cuman ya reduksinya juga nggak banyak banget gitu kalau misalnya teman-teman menggunakan ini. Suara pantulannya akan tetap terdengar gitu, tergantung bagaimana teman-teman mempointing mikrofon teman-teman itu sendiri di dalam ruangan. Jadi ya harus wise dalam melakukan pembelian dan cari tahu dulu sebelum teman-teman melakukan pembelian alat perekaman suara termasuk ya reflection filter ini. Karena memang fungsinya bukan untuk isolasi tapi untuk membantu acoustic treatment. Oke, setelah lumayan panjang lebar kita ngebahas tentang vocal booth kayak gitu, aku mau masuk ke dalam konklusi, yaitu apakah betul kita benar-benar membutuhkan vocal booth ya? Yang pertama, kalau teman-teman ingin menghasilkan audio yang berkualitas, yang mana nantinya klien mungkin akan datang lagi ke teman-teman karena audionya teman-teman berkualitas, ya mungkin kalian bisa memikirkan untuk membuat vocal booth. Karena percayalah teman-teman, untuk mereduksi noise-noise yang ada, noise lingkungan atau noise pantulan suara, itu sulit. Sedangkan voice over yang baik itu harus terdengar dry. Tidak ada pantulan suara, tidak ada noise yang mengganggu dan segala macamnya. Nah, apakah betul-betul butuh? Mari kita bahas pro dan cons-nya memiliki vocal booth. Yang pertama, pro-nya yang jelas adalah kalian itu kapan aja bisa rekaman ketika kalian punya vocal booth. Ada klien, misalnya, "Mik, revisi nih, bisa nggak rekaman sekarang?" Oh bisa. Within 5 minutes gitu kalian masuk ke vocal booth, kalian setup DAW kalian record. Nggak peduli hujan, nggak peduli lagi ada kampanye partai, nggak peduli lagi ada tukang bakso lewat, tukang somai lewat, kalian bisa tutup pintu, kalian bisa langsung recording. Service ke klien jadi bisa lebih cepat. Terus yang kedua, vocal booth itu punya nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Ketika klien visit, klien itu akan merasa diperhatikan ketika kalian mentreatment suara kalian atau hasil perekaman suara kalian dengan menggunakan alat yang proper. Salah satunya adalah dengan vocal booth. Itu poin yang kedua ya untuk client side ya. Jadi sisi dari klien itu juga merasa bahwa oh ini beneran gitu. Ruang studio yang beneran. Nah yang ketiga, dengan menggunakan vocal booth ya sudah dipastikan tidak akan ada noise ketika kalian melakukan perekaman kecuali noise-nya bener-bener gede kayak gitu. Misalnya yang bener-bener gede itu kayak gimana? Di samping vocal booth kalian ada saudara kalian yang mukul-mukul paku. Bener-bener cuman 50 cm gitu. Nah suara rambatannya akan pasti masuk di dalam vocal booth. Tapi sejauh itu, kalau misalnya jaraknya berjauhan dan segala macam, apalagi vocal booth itu di set di dalam sebuah ruangan, pastinya akan bisa mengcounter baik ambience noise ataupun dan di set dengan acoustic treatment yang baik tentunya akan bisa membuat noise pantulan suara juga hilang. Nah itu pro-nya. Nah cons-nya apa? Ada 2 cons nih ketika kalian menggunakan vocal booth. Yang pertama, membuat vocal booth itu mahal. Karena memang bahan yang dipergunakan untuk membuat vocal booth itu tuh juga nggak bisa dibilang murah. Terus yang kedua, gede banget. Punya vocal booth di dalam sebuah ruangan itu tuh gede banget.
Mungkin ya vocal booth yang paling kecil setahu saya itu ukurannya 1,2 meter dikali 1,2 meter dengan tinggi 2,4 meter. Itu udah cukup makan space ya untuk di sebuah ruangan. Itu dari 2 cons itu aja teman-teman akan bisa berpikir, sebaiknya aku menggunakan vocal booth kah untuk melakukan perekaman atau tidak perlu untuk menggunakan vocal booth. Dari 2 cons itu. Monggo bisa dipertimbangkan antara pro dan cons-nya. Kalian menggunakan vocal booth di dalam studio atau di ruang perekaman kalian. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran ya dengan apa sih dari tadi ngomongin vocal booth dan segala macam. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana sih rekaman suara menggunakan vocal booth kayak gitu ya, teman-teman bisa melakukan rental ke studio-studio yang proper di Indonesia ya. Ada beberapa studio udah pernah kami tulis di blog juga, beberapa studio yang oke dan salah satunya Inavoice. Kalian bisa rental di situ, untuk harga bisa cek Instagram atau sosial media kami. Sampai ketemu di next video di Inavoice Studio yang tentunya akan membahas tentang alat-alat perekaman voiceover yang oke. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya di Inavoice Studio. See you.